wartawan, ini saya dengan didampingi Wakil Kepala BP Taskin Ibu Nani dan Pak Iwan, didampingi dari Ibu Lisa Munira dari Kepala Badan Kebijakan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Juga tadi dihadiri oleh PLT Kepala BPS Badan Pusat Statistik Ibu Winnie. Cuma karena beliau harus ada rapat lagi jam 4, agak jauh tepatnya sehingga tergesa. Dan juga ada wakil dari Kementerian Tenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi ini merupakan rapat koordinasi kedua yang diadakan oleh BP Taskin, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang kami pimpin setelah sebelumnya dengan Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian UMKM, dan Kementerian Koperasi. Kali ini dengan Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPS. Semangatnya, mari Ibu, dari Ketenagakerjaan. Jadi semangatnya, bukan semangat ya, memang tujuannya adalah, tema kali adalah soal penyelarasan untuk data tunggal. Jadi memenuhi arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa BPS akan ditunjuk untuk mengumpulkan dan mengolah data. Ya. Pada pertemuan rakor yang lalu, BPS sudah menyampaikan pihak Pertamina, pihak PLN, pihak Kemensos, Bappenas, Kemenko PM, data-data kemiskinan ekstrim sudah dikumpulkan, dan tadi kita bertemu dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. KBBP Taskin mengadakan rapat ini untuk memfasilitasi untuk mulai terkumpulnya data-data di Badan Pusat Statistik yang nanti dapat arahan dari Bapak Presiden untuk mengolah data-data tersebut. Data-data itu apa? Tadi kami berbicara dengan Kementerian Teknis, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan. Ada persoalan-persoalan teknis bisa di lapangan ketika di sebuah industri ada PHK, di sebuah wilayah ada PHK. Bagaimana menampung orang yang ter-PHK dari buruh itu? Kira-kira Kementerian Desa atau desa-desa di sekitar pabrik di kawasan industri yang ada PHK itu, kira-kira bagaimana desa akan bergerak? BUMDes akan bergerak bagaimana? Bagaimana UMKM-nya akan menampung? Atau misalnya contoh yang lain, Kementerian Perhubungan, ada jalan tol. Bagaimana melibatkan UMKM di kabupaten-kabupaten atau kota-kota yang dilewati jalan tol, memungkinkan UMKM yang dikelola oleh Kementerian UMKM di kabupaten-kabupaten dan kota-kota tersebut bisa terlibat misalnya di dalam, misalnya mengisi rest area di sekitar situ, atau mendinamisir UMKM di pintu exit tolnya. Nah, itu harus ada koordinasi. Karena Bapak Ibu sekalian, berkaca dari pengalaman dua negara yang baru saja dikunjungi Pak Presiden Prabowo, yaitu Cina dan Brazil, ya, Cina dan Brazil. Itu dua negara itu adalah dua negara yang dianggap berhasil atau sukses mengentaskan kemiskinan. Ya, ternyata dua syaratnya, ada data tunggal dan ada keterpaduan, sinkronisasi dan sinergi di dalam pengentasan kemiskinan antar kementerian lembaga dari pusat sampai pemerintah daerah. Nah, kita berbicara dengan kementerian lembaga, ya, dan merangka untuk mengkoordinasikan secara horizontal. Tadi pagi juga saya berbicara di Kemendagri, bertemu dengan Pemda, Pemprov dan pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia. Bicara juga soal penyatu paduan linearitas antara program pengentasan kemiskinan dari pusat sampai provinsi hingga kabupaten kota. Kali ini dengan antar kementerian dan lembaga. Jadi kita mulai dari data, keterpaduan data, dan kasus dua negara yang cukup sukses mengatasi kemiskinan, Brazil dan China, itu adalah karena ada keterpaduan data di awalnya, dan kemudian sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi serta integrasi pelaksanaan pengatasan kemiskinan. Padahal kalau kita lihat, dua negara itu agak beda masa pengentasan kemiskinannya. Kalau di Brazil mengentaskan kemiskinannya kuatnya pada perlindungan sosialnya, bantuan sosialnya,
cash transfer, KBLT bersyaratnya. Kalau di China pengentasan kemiskinan lebih pada pemberdayaan dan pembangunan ekonomi rakyatnya. Mazhab pendekatan pengentasan kemiskinan berbeda. Tapi kenapa sama-sama sukses? Bukan karena soal pendekatan yang berbeda, tapi mereka punya metode yang sama. Metodenya apa? Data yang dipadukan jadi satu, tidak berserakan. Dan kemudian kepemimpinan pemerintah pusat di dalam pengentasan kemiskinan di dua negara itu berjalan. Kalau China mungkin dimaklumi lah kepemimpinan pusat. Brazil yang negara federal itu pun ketika bicara pengentasan kemiskinan itu sifatnya kepemimpinan langsung oleh pusat. Nah, kita berkaca, kebetulan Pak Prabowo barusan dari sana juga, dari dua negara itu, maka ada semangat itu, kenapa bentuk BB Taskin, dan kita mengundang Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan.